Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Saudara, Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan wilayah terluas ketiga yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Kabupaten yang berada di Pulau Timor ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, keindahan alam, dan juga keberagaman tradisi budaya Pahmeto yang dapat dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan terus melakukan berbagai langkah dan upaya, program, dan juga inovasi untuk memajukan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Lalu seperti apa langkah dan upaya yang dilakukan serta apa saja capaiannya, selengkapnya akan kita bahas dalam 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni, hanya di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya pada hari ini, Pejabat Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bapak Seperius Edison Sipa. Halo Bapak Edison, apa kabar? Sehat, selamat siang Mbak Winda. Sehat selalu, selamat datang di Bincang Kita ya Bapak. Ya, terima kasih. Terkait dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan atau TTS, mungkin boleh dijelaskan dan diceritakan seperti apa keberadaan Kabupaten Timor Tengah Selatan ini? Baik Mbak Winda, Kabupaten Timor Tengah Selatan ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di daratan timur. Untuk mencapai Kabupaten Timor Tengah Selatan, kita dari Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terus ke Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, dan Timor Leste. Oke. Itu dia merupakan akses jalan negara yang menghubungkan Kota Kupang sampai dengan Kabupaten Belu dan perbatasan Timor Leste. Di sana ya ada 32 kecamatan, 266 desa dan 12 kelurahan. Itu jumlah penduduknya cukup banyak, 475.349 jiwa. Oke. Kalau di TTS sendiri, ini singkatan dari Timor Tengah Selatan. Ibu kotanya Soe. Oh, ibu kotanya Soe ya, seperti itu. Apa yang menjadi daya tarik di TTS, Pak Bupati? Iya. Rasanya kalau ke Kupang dan belum sampai di Soe, di Timor Tengah Selatan, rasanya belum sampai di Pulau Timor. Oke. Karena Timor Tengah Selatan itu punya daya tarik sendiri. Masyarakatnya hidup penuh dengan tata krama, budaya. Terus potensi-potensi kita yang ada di sana ya terdiri dari ada pegunungan, ada pantai, lereng ada dataran tinggi dan ada dataran rendah. Ya. Jadi kalau kita belum ke TTS berarti belum dikatakan ke Pulau Timor ya? Belum ke Pulau Timor karena di sana ya potensinya pariwisatanya luar biasa. Potensi pariwisata luar biasa karena di sana tadi dikatakan ada pegunungan, ada jajaran pantai juga. Bisa dijelaskan seperti apa potensi-potensi yang ada di TTS? Baik, potensi yang ada di Timor Tengah Selatan yang pertama ya tadi lahan pertanian cukup menjanjikan, baik itu pertanian lahan kering, ada lahan basah, itu cukup menjanjikan. Potensi kedua di bidang peternakan, ya di Kabupaten Timor Tengah Selatan itu sebagai pengekspor sapi ke luar daerah. Baik itu ke Pulau Jawa, ke Kalimantan, ke Sumatera. Terus ada di bidang perindustrian juga ya ada kerajinan
Termasuk motif-motif yang saya pakai ini adalah motif kerajinan dari masyarakat. Ini tenun daerah yang dilakukan. Dan yang paling terkait dengan pariwisata di Timur Tengah Selatan itu ada wisata pantai, ada wisata alam, wisata pegunungan, juga ada wisata religi. Nanti sebentar mungkin saya nanti gambarkan apa keunggulan dari setiap destinasi wisata yang ada, nanti saya jelaskan. Oke. Jadi ada beberapa destinasi wisata yang bisa kita kunjungi yang paling menjadi magnet bagi wisatawan kalau berkunjung ke Timur Tengah Selatan, apa Pak Edison? Iya. Untuk wisata pantai, di situ ada Pantai Wetune, dikenal dengan pasir putih. Pasir putih dan airnya sangat jernih, air lautnya sangat jernih. Dan pasir putih ini saya kira tidak ada di tempat lain, hanya ada di Timur Tengah Selatan. Di situ ada pohon cemara hutan, terus ada pohon lontar, sesuai dengan ciri khas di Timur Tengah Selatan. Dia ada di bagian selatan Desa Tua Vanu, Kecamatan Kualin. Terus selain wisata Pantai Wetune, kita bergeser lagi ke Pantai Kolbano, yang namanya Kolbano. Kolbano itu punya ciri khas, ada sebuah batu yang ada di situ. Ya, ketika kalau kita ambil gambar, latar belakang batu itu seperti manusia, seperti manusia. Dan di sekitar itu tidak nampak pasir di pinggir laut, hanya batu-batu warna. Itu batu warna, mulai dari yang kecil sampai dengan yang sedang, hampir tiap hari diekspor. Ya, masyarakat bisa ambil dan bisa dijual. Tetapi tiap hari laut juga ketika ini gelombang bawa batu-batu warna ke tepian. Selain Kolbano batu warna, juga ada pantai, ada di Booking. Itu juga sangat cocok untuk selancar. Ada ya dinamakan surga tersembunyi. Surga tersembunyi itu Fatumnasi. Itu kalau kita menuju ke tempat wisata surga tersembunyi di Fatumnasi, di sana kita akan lihat pegunungan, rumput yang hijau yang tidak pernah kering. Terus di sana ada batu marmer, terus ada bonsai alam yang sudah ratusan tahun, dan di sana juga ada pohon-pohon ampupu yang besar sekali dan ya dia berjenggot. Pohon-pohon dikenal dengan pohon berjenggot. Itu tidak ada di sana. Ini baru digambarkan saja, kita sudah terbayang betapa indahnya Kabupaten TTS ini, Timur Tengah Selatan, dengan banyaknya sektor pariwisata yang ada di sana. Ini berdampak dengan pertumbuhan ekonomi di TTS akan seperti apa? Kita akan bahas selesai jeda berikut ini. Pak Bupati, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Selamat datang di bumi Pahmeto, Timur Tengah Selatan.
Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan tentunya saya masih bersama dengan Bapak Edison Sipa selaku penjabat Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tadi kita berbicara mengenai destinasi wisata yang begitu banyak. Lalu untuk saat ini seperti apa pertumbuhan ekonomi yang ada di TTS? Iya. Baik Mbak Winda, untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, ya banyak faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, baik itu di bidang pertanian, di bidang peternakan, ada termasuk bidang pariwisata itu sendiri, dan ada berbagai olahan kerajinan tangan masyarakat berbentuk UMKM, dan ada kerajinan tenun ikat, dan juga UMKM yang dikemas dalam olahan hasil-hasil pertanian, dan peternakan dikenal dengan daging CI. Daging CI itu cukup di sana, sehingga ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pertumbuhan ekonominya baik dan stabil seperti untuk itu ya. sementara pertumbuhan ekonominya baik, inflasi kita pada bulan April kemarin 1,83, ini memastikan bahwa kestabilan pasokan dan harga juga itu juga ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sejauh ini pertumbuhan ekonominya baik. Lalu untuk memajukan Kabupaten Timor Tengah Selatan ini, kemudian apa yang menjadi program prioritas dari pemerintah Kabupaten TTS, Pak Bupati? Ya, kita untuk program prioritas kita di Kabupaten Timor Tengah Selatan, kita bagaimana sekarang, yang pertama bagaimana inflasi ini menjadi persoalan kita, bagaimana kita tetap mempertahankan inflasi ini sehingga ketersediaan dan daya beli masyarakat tetap harus jalan. Terus prioritas berikut adalah terkait dengan penanganan stunting, ini juga menjadi prioritas kami. Yang ketiga terkait dengan bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Teristimewa Kabupaten Timor Tengah Selatan itu dia masuk dalam salah satu kabupaten dari 5 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang miskin ekstrim. Ya, itu program-program prioritas kami, dan bagaimana mengelola dan pengelolaan destinasi wisata yang ada untuk membangkitkan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ada infrastruktur baik itu di pendidikan, kesehatan, terus infrastruktur jalan, itu juga menjadi program-program prioritas kita. Kalau sejauh ini apa kendala yang kemudian dihadapi oleh pemerintah kabupaten? Ya, sejauh ini untuk infrastruktur, baik itu pertama infrastruktur jalan, memang kita pahami karena luasnya Kabupaten Timor Tengah Selatan itu, sehingga disadari bahwa banyak akses jalan yang kita buka sampai dengan kecamatan, tapi disadari juga bahwa ada di daerah-daerah itu yang juga belum akses jalannya belum sampai. Khususnya tadi ada tempat-tempat wisatanya bagus, tapi akses jalannya masih sederhana. Tapi hingga saat ini terus dilakukan upaya untuk tetap pembangunan dilakukan upaya, infrastruktur. tiap tahun kita lakukan. Terus bagaimana kita sarana prasarana pendidikan, mungkin akhir-akhir ini ada di media terkait ada sekolah-sekolah yang masih darurat. Tapi itu merupakan sekolah-sekolah baru yang juga membutuhkan. Sementara kami memberikan layanan untuk membangun gedung-gedung sekolah yang masih darurat. Itu untuk sarana prasarana tetap menjadi perhatian kami di pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk sekolah-sekolah.
Oke, dari sektor infrastruktur, pembangunan jalan terus dilakukan, untuk sektor pendidikan juga Dan sampai kesehatan. saat ini juga masih menjadi pekerjaan Iya. rumah yang terus Iya. dilakukan ya, Iya. Pak Bupati, untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sana seperti apa? Iya, untuk meningkatkan sumber daya manusia yang pertama kita reformasi birokrasi untuk ASN. Kita tetap memberikan bagaimana meningkatkan SDM daripada ASN, dan juga kita untuk SDM ini kita pasti memberikan bagaimana mendekatkan sekolah kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, karena ada jarak, ada sekolah-sekolah, ada anak-anak yang harus menempuh jalan berkilo-kilo untuk mendapatkan sekolah. Itu juga menjadi perhatian kami di Kabupaten Timur Tengah Selatan, bagaimana bisa mendekatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Terus untuk bidang kesehatan, bagaimana untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Ada pembangunan gedung-gedung puskesmas hampir di setiap semua kecamatan sudah memiliki gedung puskesmas. Juga kita ada pembangunan rumah sakit pertama kita hadirkan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Oke, jadi sudah ada rumah sakit juga ya, Ada rumah untuk sakit. akses masyarakat agar lebih mudah. Kalau juga tadi disebutkan salah satu masalah juga yang harus dihadapi oleh pemerintah kabupaten adalah kemiskinan ekstrim yang ada di sana. Lalu bagaimana strateginya untuk mengurangi kemiskinan yang ada di sana? Ya, untuk mengurangi kemiskinan yang ada di sana, kita memberikan intervensi melalui dinas-dinas yang punya kekuatan utama untuk bisa melakukan pengentasan kemiskinan ini, baik itu pembangunan rumah layak huni, pengolahan pertanian, dan di bidang pertanian, peternakan, perikanan. Terus untuk masyarakat kita memberikan bantuan, ada jaminan kesehatan, Jamkesmas. Kita untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan kita UHC sudah 98,95%, sehingga untuk masyarakat yang mau berobat sudah gratis. Masyarakat kita masih fokus kepada yang masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan ditentukan dengan domisili atau KTP-nya harus Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu berobat gratis. Mulai dari yang sakit ringan maupun sampai sakit berat yang mau operasi, itu semuanya gratis. Wah, berarti sudah dilakukan upaya-upaya untuk kita lakukan. Perbaikan, kemudian juga untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim yang ada di Timur Tengah Selatan. Lalu juga yang menjadi masalah yang harus dihadapi adalah kasus rabies yang ada di Timur Tengah Selatan. Bagaimana penanganannya, kita akan bahas, saudara, usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Selamat datang di bumi Pahmeto, Timur Tengah Selatan. Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan saya masih bersama dengan penjabat Bupati Timur Tengah Selatan, Bapak Edison Sipak. Kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Siap, kalau Winda. di
TTS tadi Iya. sudah disampaikan bahwa sudah dilakukan langkah dan upaya untuk kemiskinan ekstrim. Iya. Yang juga menjadi masalah adalah angka stunting dan juga Iya. kasus rabies yang ada Kasus di sana. rabies, Sebelum iya. kita ke kasus rabies, penanganan stunting katanya di sana masih cukup Iya. tinggi angka stunting, tapi sejauh ini penanganannya apakah sudah efektif atau seperti apa, Pak Bupati? Iya. Baik, terima kasih. Jadi karena di Kabupaten Timur Tengah Selatan itu jumlah penduduk 475.000 dan ada 32 kecamatan, 266 desa. Sehingga untuk masalah stunting ini, untuk kami harus akui bahwa untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan masih memiliki angka stunting ya tertinggi. Walaupun kami melakukan penanganan mulai dari 2000 ya mulai stunting dari 2019 ya mulai dari 48%, tapi datang pada pengukuran 2 Februari 2023 itu kita masih 22,3%. Di Agustus era 22 dan kemarin pengukuran Februari tahun 2024 kita sudah masih angka stunting ini masih 20,2%. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami karena target secara nasional yang ditargetkan oleh Bapak Presiden Jokowi itu bahwa ya 2024 ini sudah targetnya harus turun sampai dengan 14%. Nah, untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan baru tinggal pengukuran Agustus ini kita sudah harus bagaimana untuk bisa komitmen kami untuk bisa menurunkan dari 20,2% turun ke 14% ini menjadi pergumulan. Karena jumlah stunting anak stuntingnya tinggi, sekarang sisa sekitar 7.555 anak yang masih stunting. Di 7.555 ini bagaimana kami bisa tuntaskan di periode Februari kemarin ke Agustus ini juga menjadi komitmen kami di sana. Karena itu langkah yang kami lakukan itu adalah mengefektifkan dinas-dinas yang konvergensi stunting untuk memberikan perhatian dan anggaran. Juga langkah yang kita lakukan di sana adalah dari dana desa 20% dialokasikan untuk penanganan stunting. Baik. Terus kita juga untuk terobosan kita yang kita lakukan itu adalah bagaimana bisa merekrut tenaga kesehatan desa, baik itu bidan, perawat, gizi dan sanitarian. Itu di SK-kan oleh kepala desa dan dibiayai oleh dari dana desa. Itu dalam rangka penanganan. Kita juga sudah melakukan pemberian makanan tambahan. Dan setiap bulan kita periksa ibu-ibu hamil juga kita pakai alat antropometri dan juga dilakukan juga oleh dokter-dokter spesialis juga yang kita lakukan. Jadi untuk stunting sudah berbagai upaya dan langkah yang kami sudah lakukan sehingga setiap bulan pengukuran itu baik Februari maupun Agustus dia mengalami tren turun, bukan dia turun naik. Oke. Jadi yang kami lakukan itu dia upaya kami sehingga tren langsung turun. Dia dari kemarin dari sekian persen dia turun sampai yang sekarang tinggal sudah ada pada angka 20,2%. Jadi berarti pemerintah kabupaten sangat serius ya untuk menangani kasus stunting ini. Sangat yang serius. kemudian juga menjadi permasalahan di TTS adalah tingginya angka kasus rabies. Mengapa bisa banyak kasus rabies di sana dan penanganannya sejauh ini seperti apa, Pak Bupati? Baik, terima kasih. Jadi kami sementara menangani bagaimana bisa menurunkan angka stunting, tetapi kami juga diperhadapkan dengan kasus rabies. Untuk daratan timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur itu kami rabies itu muncul pertama ada selain di daratan Flores, juga ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan memang sampai dengan sekarang itu adalah
yang korban gigitan anjing itu sudah 4.212. Itu korban gigitan anjing. Dan yang meninggal dunia sampai dengan sekarang 16 orang. Karena itu langkah yang kita lakukan itu adalah melakukan vaksinasi terhadap binatang penular rabies, baik itu anjing, kucing dengan kera. Kita sudah lakukan dengan populasi anjing, kucing dan kera itu ada 69.000 lebih. Dan sampai dengan sekarang kita sudah vaksin 49.000 lebih, tinggal 10.000 lebih yang belum kami vaksin. Wah, jadi dilakukan vaksinasi masif untuk mengurangi angka kasus rabies yang ada di sana dan juga pencegahannya. Nah, Pak Bupati, kalau di TTS sendiri kan tadi juga banyak sekali sebenarnya potensi-potensi yang ada di sana. Bagaimana program kedepannya agar menarik kunjungan wisatawan, kemudian TTS semakin dikenal? Katanya nanti juga akan ada acara festival musim dingin, mungkin boleh dijelaskan? Iya. Ini kami harus akui bahwa kami punya potensi pariwisata, tetapi belum dikelola secara baik. Itu kami harus akui. Dan ini kami sementara berbenah. Tadi saya bilang kalau untuk wisata itu kalau sampai di timur, kalau sampai di Kupang, kalau belum sampai di TTS, itu dikatakan belum sampai di timur. Wah, berarti terus dilakukan promosi ya untuk nanti wisatawan bisa datang ke TTS dan mengenal lebih dekat lagi dengan TTS ya. TTS. Wah, sukses selalu untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan nih Pak Bupati. Nanti juga akan ada acaranya festival musim dingin ya. Semoga sukses ke depannya. Saya sama sedikit selain alamnya, tetapi dia punya cuacanya juga ikut mendukung ini destinasi wisata yang ada, karena di situ ada musim dingin, sehingga setiap tahun itu pada puncaknya pada bulan Juli itu suhunya 8 sampai dengan 10 derajat. Kita lakukan festival musim dingin. Menarik sekali ya Timor Tengah Selatan, Pak Bupati. Terakhir singkat, mungkin ada pesan ataupun juga harapan yang ingin disampaikan oleh Bapak Edison Sipa kepada pemirsa, silahkan. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini menjadi inspirasi dan perhatian dari kami pemerintah, terus NGO yang bisa membantu kami di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Infrastruktur kami belum merata. Kami sangat mengharapkan dukungan, ada sarana prasarana di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan juga masih kami butuhkan, dan untuk penanganan kemiskinan ekstrim ada sanitasi, ada perumahan, ada irigasi, terus ada di bidang pertanian, peternakan, dan juga pariwisata sendiri. Kami tetap mohon dukungan baik pemerintah maupun dari NGO-NGO yang ingin berinvestasi ke TTS. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan kami menanti dengan sukacita. Baik, jadi semua sektor saat ini terus diperbaiki ya pastinya untuk kemajuan dari Timor Tengah Selatan. Terima kasih Pak Bupati telah hadir di bincang kita. Sukses selalu untuk Pak Bupati dan juga Timor Tengah Selatan. Kami akhiri perbincangan ini, saudara. Saya Winda Anggreni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.